Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencurahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah mulia, yaitu salat Isya dengan berjamaah. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan ibadah mulia lainnya, yaitu belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang muslim hakikatnya adalah tidak berhenti dari amal, akan tapi berpindah dari satu amal ke amal yang lainnya. Fa idza faraghta fansab. Allah berfirman, apabila engkau selesai dari suatu tugas, dari suatu pekerjaan, dari suatu amal, fansab, maka berbuatlah amal yang lainnya, sehingga seorang muslim itu pindah dari suatu amal ke amal yang lainnya. Dan itu memberikan banyak faedah, di antaranya adalah supaya seorang muslim tidak futur, tidak putus asa. Ketika jenuh dari satu amal, dia pindah ke amal yang lainnya. Tapi pindahnya seorang muslim tidak pindah dari yang baik kepada buruk, tapi pindah dari kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada semua para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Dan telah kita ketahui bahwasanya kitab ini tidak membahas satu pembahasan sesuai dengan namanya, yaitu pelajaran-pelajaran, mengajarkan kepada kita akidah, mengajarkan kepada kita ibadah, mengajarkan kepada kita akhlak, mengajarkan kepada kita hak orang yang hidup, mengajarkan kepada kita hak orang telah meninggal dunia. Sesuai dengan namanya pelajaran-pelajaran. Dan pelajaran-pelajaran ini penting sesuai dengan nama kitab Ad-Durus Muhimmah, karena bersentuhan langsung dengan ibadah kita sehari-hari. Maka seorang muslim seandainya tidak mempelajari ilmu yang luas, tapi dia fokus dengan hal yang bisa menyelamatkan dia dari kesyirikan, menjadi seorang bertauhid, menjadikan dia tahu cara ibadah sehari-hari, wudu, sholat, kemudian tahu bagaimana muamalah kepada manusia, ditambah dengan hafal dan bab surat-surat pendek yang dia gunakan untuk ibadah,
maka itu akan memberikan kebaikan yang banyak pada diri kita. Dan kita sampai pada ad-darsu ar-rabi asyar, sampai pada pelajaran yang ke-14, yaitu nawaqidul wudu. Pembahasannya adalah pembatal berwudu. Sebagaimana pembahasan akidah itu ada pembatalnya, sehingga apabila seorang menjalankan pembatalnya maka rusak akidahnya, rusak agamanya, bahkan bisa pindah dari agama kepada kekufuran. Begitu pula sholat. Kita belajar tentang syarat, rukun, wajibat dan sunnahnya. Kemudian kita belajar tentang nawaqid, ada pembatal-pembatal sholat. Karena Allah menyenangi para hambanya, rahmat kepada hambanya, tidak ingin berbuat kemudian dirusak sendiri, sehingga dijelaskan pembatal-pembatalnya. Wudu juga demikian. Kita belajar aturan wudu, wajibat dan sunnahnya. Sekarang al-mu'allif akan menjelaskan kepada kita nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Dan ini dijelaskan oleh al-mu'allif karena ini juga perkara yang berkaitan dengan ibadah seorang muslim sehari-hari. Kita masuk pada pelajaran yang ke-14. Monggo, siapa yang baca? Enggak ada. Oh, hilang berarti sampean. Jatuh. Berarti langsung berhias dengan akhlak mulia. Oh gitu. Ya, beda nomor nggak apa-apa. Ya, anggap ini 14 kalau gitu. Baik, nawaqidul wudu. Silakan dibaca. Monggo. Monggo Mas. Hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 6. 1. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, dalam kubur dan kemaluan. 2. Sesuatu najis yang keluar dari tubuh. 3. Hilang akal, dalam kurung tidak sadar disebabkan oleh kubur atau lainnya. 4. Makan daging mentah. 5. Rida keluar dari Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan seluruh kaum muslimin dari itu. Baik, syukran jazilan, jazakumullah khairan. Sepertinya yang terjemahkan itu bukan nuskhah terakhir, sehingga ada beberapa kata yang ada tambahan. Kalau ini yang disyarah Syabdur Razak ini cetakan terakhir, sehingga sudah ada tambahan-tambahan dari al-muallif. Baik, sekarang kita membahas tentang nawaqidul wudu. Al-muallif menyebutkan bahwasanya nawaqidul wudu, pembatal wudu itu ada 6. Ada 6. Yang pertama adalah al-kharij minas sabilain. Pembatal wudu yang pertama adalah suatu hal yang keluar dari 2 jalan, kubul maupun dubur. Kubul maupun dubur. Wa idza wujida kharij minas sabilain, apabila ada yang keluar dari 2 jalan, baik berupa kencing atau tinja atau angin atau darah atau mani atau madhi atau wadi, fa innahu yantaqidu wudu'ul mar'i bidzalik, maka wudunya seorang itu jadi batal. Sebagaimana firman Allah, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau apabila seorang di antara kalian selesai buang hajat. Berarti
buang hajat termasuk pembatal wudu. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Yang batalkan wudu adalah dari buang hajat, kencing dan tidur. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah menjadikan patokan. Yang menjadi patokan itu tempatnya atau yang keluar. Tempatnya atau yang keluar. Kalau yang menjadi patokan itu adalah yang keluar, berarti apapun yang keluar dari dua jalan, kubul maupun dubur, maka membatalkan wudu. Tidak hanya mu'tad, tidak hanya yang biasa. Kalau patokannya itu tempat, walaupun mau keluar batu, mau keluar kayu, atau mungkin keluar emas, ya, cacing, keluar perak, maka membatalkan wudu. Kenapa? Karena patokannya adalah tempat. Sebagian ulama ada yang menjadikan patokan itu yang keluar, bukan tempatnya. Berarti hal-hal yang biasa keluar, buang hajat, kencing, ya, mani, madi, wadi, ya, yang biasa keluar, itu yang batalkan. Kalau yang keluar itu batu, berarti nggak batalkan. Kenapa? Bukan mu'tad. Itu hal yang di luar, hal yang wajar, ya. Akan tapi yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah yang penting yang keluar dari jalan adalah membatalkan wudu. Karena apapun yang keluar berarti hal itu adalah suatu yang tidak suci secara umum demikian. Kemudian yang kedua, pembatalan yang kedua, al-kharijul fahish an-najis minal jasad, yaitu suatu yang kotor, yang najis, yang keluar dari jasad manusia. Dari selain dua jalan tadi. Dan para ulama berselisih tentang masalah darah yang keluar bukan dari dua jalan tadi. Apakah membatalkan wudu atau tidak apabila keluar dari tangan atau kaki atau yang lainnya keluar darah? Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya itu tidak membatalkan wudu karena tidak ada yang sharih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Bahkan dalam kisah seorang sahabat ketika dalam suatu peperangan dia jaga, kemudian dipanah oleh musuh, dia tetap sholat, dipanah lagi tetap dia sholat, walaupun keluar padanya darah dari tubuhnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari tentang masalah sholatnya, tapi hal itu sebenarnya adalah dia boleh untuk berpindah atau lari. Tapi intinya dia tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Kalau seandainya batal, berarti apa? Suruh mengulangi. Tapi tidak diperintahkan untuk mengulangi. Itu dasar sebagian para ulama yang mengatakan keluar darah dari fisik selain dari dua jalan maka tidak membatalkan wudu. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya keluarkannya darah itu membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Karena itu adalah suatu yang menjijikkan, ya.
Dan telah datang dari sebagian sahabat dan tabi'in, mereka berpendapat demikian. Apabila keluar darah ya yang banyak contohnya, maka mereka apa? Mereka berpandangan itu membatalkan wudu, dan itu adalah pendapat yang lebih hati-hati dan keluar dari khilaf para ulama. Dan keluar dari khilaf itu dianjurkan apabila mungkin. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu sebisa mungkin adalah dianjurkan. Kenapa? Apabila Anda keluar darah banyak dari fisik Anda, tidak wudu, bisa jadi ini adalah membatalkan wudu menurut sebagian para ulama. Sehingga lebih hati-hati apa? Anggap saja itu adalah sesuatu yang harus diulangi wudunya. Dan Ibnu Abbas mengatakan in kana fahishan fa alaihi adah. Apabila ya darahnya itu banyak maka harus mengulangi. Jadi yang kedua berkaitan dengan apa? Keluarnya darah. Keluarnya darah atau keluarnya sesuatu yang menyicikkan yang najis dari jasad. Asalis yang ketiga. Zawalul akli binaumin au ghairih. Hilangnya akal baik sebab tidur maupun yang lainnya. Orang tidur hilang akalnya apa tidak? Hilang, bahkan Rasulullah mengatakan orang tidur itu mati. Bahkan dalam Al-Quran pun jelaskan demikian. Makanya ketika bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah matikan kita. Maka hilangnya akal sebab tidur atau yang lainnya itu membatalkan wudu. Li'anna an-nauma madhinnatu khurujil hadath wa huwa la yuhissu bi illa yasirun naum. Kenapa tidur hilangnya akal karena tidur membatalkan wudu? Karena orang tidur itu sangat mungkin sangkaan kuat ya bahwasanya ada yang keluar sedangkan tidak terasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu wi'a'us sahih. Mata itu tali pengikat dubur. Artinya apa? Kalau matanya masih berjaga, tidak tidur, dia bisa nahan. Dia tahu. Cuman kalau matanya itu tidur, maka mungkin ada angin yang keluar, ya. Wa wala yahis illa yasirun naum, kecuali apabila tidurnya itu sangat ringan. Fa innahu la yanqudul wudu'a. Abdul Razak itu tidak membatalkan wudu. Jadi dibedakan antara tidur beneran dan hanya sekedar ya tidur-tiduran, atau ya kalau seandainya keluar angin terasa gitu, atau paling nggak kaget gitu lah. Sebagian para ulama memberikan patokan itu duduk miring atau tidak. Kalau Jumatan seperti ya Jumatan, kemudian panjenengan ngantuk sampai ngantuk, dilihat kalau duduknya itu mancep ya, maka itu praduga kuat agak bisa jaga ya. Cuman kalau tidurnya miring, duduknya miring, nah itu dominan untuk keluar angin. Makanya sebagian mengatakan, ada yang mengatakan kalau duduknya itu mancep, maka apa? Tidak membatalkan. Kalau duduknya tidak mancep,
ya, maka membatalkan wudu. Dan itu salah satu indikasi, ya, salah satu indikasi atau salah satu ya cara untuk membedakan kira-kira ini membatalkan wudu atau tidak. Tidurnya serius apa tidak. Kemudian yang lainnya duduknya bagaimana. Cuman kalau berbaring, ya walaupun tidurnya dikit-dikit ya dominan keluar angin. Li'anna sahaba kana yusibuhum nu'as wa hum yantadhiruna shalah. Karena para sahabat dahulu ada yang ditimpa ngantuk yang sangat saat mereka menunggu sholat. Wa innama yanqudun naumul mustaghriq jam'an bainal adillah. Tapi yang membatalkan wudu ada tidur yang benar-benar tidur. Jadi ada hadis-hadis yang menunjukkan sepertinya tidur itu tidak membatalkan wudu. Tapi ada dalil-dalil yang sepertinya lebih cenderung ini adalah membatalkan wudu. Maka para ulama beristinbat, berusaha untuk jama'. Wal jam'u aula min at-tarjih, dan menggabungkan beberapa dalil itu lebih patut daripada mengambil sebagian meninggalkan sebagian yang lainnya. Maka dilihat tidurnya benar tidur apa tidak, atau sekedar. Kemudian dilihat juga kalau orang itu duduknya bagaimana. Itu salah satu cara untuk membedakan tidur membatalkan wudu atau tidak. Dan kadang-kadang pelakunya pun terasa ini tidurnya bener-bener ini, sampai khotibnya selesai nggak tahu. Kemudian au ghairihi, atau yang lainnya seperti junun, seperti ketika kejadian kegilaan. Karena ada orang kadang-kadang gila spontan, misal afiyah, berarti membatalkan wudu. Kenapa? Kalau datang gila itu tidak bisa membedakan antara keluar angin dengan tidak, membatalkan wudu atau tidak. Kemudian orang mabuk, orang pingsan. Kalau ada orang gila, walaupun setelah itu sembuh, walaupun sebentar umpama, atau mabuk, atau dia igma, pingsan, maka ini membatalkan wudu. Yang keempat, masul farji bil yadi kubulan kana au duburan min ghairi ha'il. Yang keempat adalah memegang kemaluan dengan tangan, baik kubul maupun dubur, tanpa alas. Dan ini yang dipilih oleh al-mu'allif Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, kata beliau. Kata Syekh Abdul Razak, wa was sahih in kana al-masu biduni ha'il, apabila megangnya tanpa pembatas, sawa'un masa farjau aw farja ghairihi. Bahkan beliau mengatakan baik dia memegang kemaluannya atau punya orang lain, seperti anak-anak umpama atau yang lainnya. Ibnu Hazm punya ucapan bagus dalam hal ini. Beliau mengatakan tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Kalau seorang megang kemaluan anak-anak umpama, bersihkan yang lainnya, apa membatalkan wudu? Tidak, kata beliau. Kenapa? Sebagaimana orang itu tidak batal karena kentutnya orang lain, maka begitu pula seorang itu tidak batal karena memegang kemaluan orang lain. Berarti beliau menggunakan kias, walaupun fikih beliau itu usul beliau menolak kias, analogi. Kata beliau, sawa'un kana al-mamsusu saghiran au kabiran, baik yang dipegang itu anak kecil maupun orang besar, hidup maupun mati. Sebagaimana hadis Busrah binti Safwan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakara falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia wudu. Dalam hal ini, jadi ada hadis yang zahirnya memegang kemaluan batalkan wudu. Ada hadis lain yang cenderung
itu tidak membatalkan wudu. Seperti hadis tadi, siapa memegang kemaluannya hendaknya dia berwudu. Maka harus dia berwudu. Hukumnya diambil dari hadis ini apa? Harus berwudu. Tapi Rasulullah juga pernah ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, ma huwa illa bid'atun minka. Tidaklah itu kecuali seperti organ-organ tubuh yang lainnya. Artinya apa? Sebagaimana megang organ tubuh yang lain tidak membatalkan wudu, sama juga ketika memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjamak, dan ini salah satu jamak yang bagus, salah satu pendapat. Kata beliau, apabila dengan syahwat maka membatalkan wudu, kalau tidak maka tidak. Sebagian menyebutkan kalau dengan syahwat dan sampai ada yang keluar cairan dan yang lainnya membatalkan wudu, kalau tidak maka tidak. Dan pendapat Syekhul Islam sedikit dari satu sisi ini ada sisi kuatnya. Kenapa? Karena satu hadis menunjukkan batalkan, berarti keadaan tertentu kadang bisa membatalkan. Tapi hadis yang lainnya Rasulullah kadang ditanya, tidaklah itu seperti organ yang lainnya. Maka ketika tanpa syahwat berarti sama dengan memegang organ yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Akan tapi sebisa mungkin seorang tidak memegang ketika setelah berwudu. Tapi apabila tanpa sengaja maka itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Kemudian yang kelima, aklul lahmil jazur, yaitu memakan daging unta. Memakan daging unta. Alhamdulillah di sini nggak ada daging unta. Tapi tetap dibahas, barangkali suatu saat ketemu daging unta. Wa yadullu lil wudu min aklil lahmil ibil ma jaa fil hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya wudu itu batal karena makan daging unta adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, atawaddau min luhumil ibil, apakah berwudu karena sebab makan daging unta? Karena sebab makan daging unta? Qala na'am, belum jawab iya. Dan memang daging unta itu beda dengan daging-daging yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, unta itu khuliqna minasyaitan, diciptakan dari setan. Adapun Rasulullah ketika ditanya tentang yang lainnya, ya, seperti makan daging yang lainnya seperti kambing, maka beliau menjawab, in syi'ta tawaddo, jika berhendak berwudu. Artinya tidak diharuskan makan, tidak diharuskan untuk berwudu. Tapi kalau unta harus berwudu, termasuk kandangnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat fi mawatinil ibil, di tempat ya pemeliharaan unta. Tapi ketika ditanya tentang sholat fi mawatinil ghanam, di tempat pemeliharaan kambing, Rasulullah membolehkan. Artinya dari makan dagingnya hukumnya beda, ternyata tempatnya juga berbeda hukumnya. Apakah najis? Kaidahnya sebagian para ulama adalah yang dagingnya itu halal maka kotorannya tidak najis. Ya. Kalau menggunakan kotor iya, cuma najis apa tidak, maka tidak najis. Wallahu ta'ala alam. Kenapa? Yaitu tadi Rasulullah ditanya tentang sholat di tempat mawatinil ghanam, beliau membolehkan. Ya. Bahkan ketika ada suku Urainah, dia sakit,
Kalau nggak salah sakit perutnya, sakit semacam sakit kuning kalau nggak salah. Kemudian Rasul memerintahkan dia untuk isyrab min albaniha abwaliha, minumlah dari susu unta dan kencingnya. Kalau seandainya itu haram, seandainya itu najis, Rasulullah tidak akan menyuruh. Karena setiap yang najis itu pasti hukumnya haram diminum dan dimakan. Setiap yang najis itu pasti haram diminum dan dimakan. Diminum dan dimakan. Berarti menunjukkan itu bukan najis. Larangan Rasulullah SAW sholat di tempat pemeliharaan unta itu ilahnya juga bukan karena dia najis, tapi memang unta itu punya hal-hal tertentu yang memang beda dengan yang lainnya, ya. Makanya ketika Rasulullah menyuruh orang yang sakit tadi untuk minum unta dan kencing dan susunya unta, berarti najis apa tidak? Tidak najis. Kalau najis tidak akan Rasul menyuruh, karena setiap najis itu pasti haram dimakan atau diminum. Pasti haram dimakan dan diminum. Termasuk salat fi mawatin al-ghanam tadi pun demikian. Jadi kembali kepada pembatalan yang kelima tadi, memakan daging unta. Kemudian yang keenam adalah riddah al-Islam, yaitu ketika seorang keluar dari Islam. A'adanallahu wal muslimin minna, semoga Allah menyelamatkan kita dan kaum muslimin darinya. Kata Syarih Abdul Razak, wariddatu naqitadun mil wudu, bahwasanya riddah keluar dari Islam itu, murtad itu membatalkan wudu. Bahkan tidak hanya membatalkan wudu, tapi juga membatalkan seluruh amalannya. Membatalkan seluruh amalnya. Sebagaimana firman Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluka, apabila engkau berbuat syirik maka amalanmu akan hapus. Wali anna hadasun fatadkhulu fi umum qauli sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Karena keluar dari Islam itu adalah hadas, ya. Kata beliau itu adalah hadas, maka masuk pada keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima sholat seorang di antara kalian apabila hadas sampai dia berwudu. Apabila dia berwudu, walaupun hal ini ada khilaf di antara para ulama, apa ngetal wudu atau tidak. Tapi belum masukkan riddah al-Islam itu membatalkan. Contohnya, seandainya ada orang punya wudu riddah, kemudian balik lagi dalam waktu sekejap, sebagian mengatakan batalkan, sebagian tidak. Kemudian beliau menyebutkan tanbihun ham, yaitu peringatan. Dibaca Mas Imam. Peringatan penting agar dimandikan mayit, maka yang secara tidak membatalkan wudu. Dan ini merupakan perkataan dari kebanyakan para ulama, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal demikian. Namun kalau dikatakan seorang yang memandikan mayit menyentuh kepala mayit tanpa menghalang, maka tidak wajib berwudu. Wajib bagi kita untuk tidak memegang kemaluan mayit kecuali dengan sesuatu yang menghalanginya. Demikian ulama mengatakan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Walaupun dengan sahabat, ada tanpa sahabat, bagaimana perkataan ulama yang benar selama tidak keluar suatu apapun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin sebagian istri-istri beliau kemudian sholat dan tidak membatalkan wudu. Tayyib. Peringatan kata beliau, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, adapun memandikan mayit, fasahih annau la yanqudul wudu, yang benar adalah itu tidak membatalkan wudu, kata beliau.
Wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi, itu pendapat kebanyakan para ulama. Karena tidak ada dalil yang sharih dalam hal ini, kata beliau. Tapi sekali lagi ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan hukumnya adalah wajib berwudu, sebagian mengatakan tidak. Lakin lau asabat yadul ghasil farjal mayyit min ghairi ha'il wajaba alaihi wudu. Tapi apabila seorang mandikan itu tangannya mengenai kemaluan si mayit tanpa pembatas, maka wajib baginya wudu. Karena termasuk yang wajib, wal wajib alaihi alla yamussa farjal mar'ati illa min wara'i ha'il. Sehingga wajib bagi orang yang memandikan mayit itu agar dia tidak menyentuh kemaluan si mayit kecuali dengan penghalang. Jadi tadi disebutkan tentang memandikan mayit itu ada khilaf di antara para ulama. Tapi beliau mengatakan tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu, tapi tetap dianjurkan. Sebagaimana sahabat dahulu, kata Ibnu Umar, minna man yaktasil wa minna malam taktasil. Di antara kita ada yang mandi besar, di antara kita ada yang tidak mandi besar. Berarti ada pilihan. Cuman orang sekarang kalau habis takziah, mandikan nggak mandikan, tempat kita loh ya, ngangkat nggak ngangkat, akhirnya apa? Mandi. Keyakinannya kalau nggak mandi nanti katut. Tapi kalau ngangkat disunahkan untuk berwudu. Ya, man hamalal mayyita, siapa yang mengangkat si mayit maka disunahkan untuk berwudu. Kemudian beliau menyebutkan wa kadza masul mar'ati la yanqudul wudu. Begitu pula menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu, kata beliau. Dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan itu membatalkan wudu, dan itu pendapat Imam Syafi'i. Sebagian yang lainnya mengatakan tidak membatalkan wudu, dan dipegang oleh para imam yang lainnya. Dan khilaf ini terjadi sejak zaman sahabat. Bukan masalah dalilnya, tapi dalam masalah memahami dalil. Yaitu ketika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa. Nah, lamastumun nisa ini ada mengatakan itu artinya adalah jima. Ketika dibawa kepada makna ini, berarti kalau sekedar menyentuh tidak membatalkan wudu. Tapi apabila lamastumun nisa diartikan menyentuh wanita, maka menyentuh wanita akan membatalkan wudu. Tapi yang lebih kuat wallahu taala alam tidak membatalkan wudu. Kenapa? Arti daripada lamastumun nisa yang lebih kuat adalah itu artinya jima, bukan sekedar memegang. Satu. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan muallif, wa kadza masul mar'ati la yanqudul wudu. Begitu pula menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Tapi kalau bukan mahram enggak boleh sentuh loh ya. Sawa'un kana dzalika an syahwatin aw ghairi syahwa, baik dengan syahwat atau tidak, kata beliau. Fi asahi qaulai al ulama. Ini pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama. Berarti ada khilaf. Malam yakhruj min syai', selama tidak ada suatu yang keluar. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'i tsumma shalla wa lam yatawadda. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istrinya, kemudian salat, kemudian tidak berwudu. Berarti apa? Tidak membatalkan wudu. Bahkan Rasul ketika salat malam, Aisyah tidur itu kepegang, ya. Kalau seandainya memegang wanita membatalkan wudu, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam kemudian kena kaki atau tangannya Aisyah, niscaya akan wudu, mengulangi sholatnya. Sehingga yang paling kuat adalah tidak membatalkan wudu. Ini yang dapat kita bahas.
Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud mengangkat mayit itu mengangkat setelah dimandikan atau sudah dikafani atau pas jangan dirandai. Pada dasarnya Allah Ta'ala alam, kalau saya pahami itu adalah mengangkat mayit habis mandikan ya. Adapun di atas keranda Allah Ta'ala alam, nggak tahu saya. Itu kalau dibilang ngangkat kan, cuman kan tidak memegang, ya kan, tidak memegang. Allah alam. Itu kan untuk yang keluar dari maluan itu biasanya pakai selang dan itu orang sakit itu kan tidak terkontrol itu gimana? Kalau seorang itu ya kan ada orang kadang-kadang tidak bisa nahan kan, seperti orang yang punya penyakit salisul bul nggak bisa berhenti ya, atau seperti wanita mustahadah. Wanita mustahadah itu hukumnya bukan seperti wanita haid, tapi seperti wanita suci. Ya, maka itu dia adalah berwudu ketika mau sholat. Adapun ketika dia sholat kemudian masih keluar, maka itu di luar kemampuan dia. La yukallifu nafsan illa wus'aha Gimana? Oh gitu. Kalau memang kondisinya seperti itu karena sakit, maka ma'dzur. Itu ada diberikan udzur. Sama dengan kondisinya tadi. Kalau yang ada nasnya itu adalah itu mustahadah. Itu dianjurkan wudu tiap mau sholat. Adapun setelah sholat kemudian masih keluar, itu di luar kemampuan manusia. Sama juga ketika seorang salisul bul, maka dia berwudu, setelah itu ya sudah dilanjutkan sholat. Jangan kemudian tidak sholat, jangan, tetap sholat. Karena ketika dia tidak mampu, ini ada udurnya, jangan kemudian menyebabkan meninggalkan kewajiban yang lainnya. Wallahu a'lam. Gimana? Darah nempel. Kalau nempel enggak, sekedar nempel. Yang dibahas oleh mu'allif adalah ketika darah itu keluar. Ya, yang keluar itu yang dibahas. Ya, menurut sebagian para ulama itu membatalkan wudu. Bukan nempel, bukan. Ya, Allah. Ya. Kan katakan dari teman-teman kan saya lupa bertanya dari tadi. Kita dulu sebelum kita mandi basah sebelum dulu. Nah, sebelum kita membasuh tubuh, setelah itu kita kentut. Nah, pakai itu kita wudu lagi. Nah, kalau setelah mandi kemudian kentut ya iya. Sebelum disiram. Setelah wudu kita baru nyampe kentut gitu. Tapi setelah itu dibancur lagi. Maksudnya Disiram lagi semua rata. belum sampai mandi. Iya. Iya. Nah, sebelum kita menyiram tubuh, kita kentut enggak? Iya, paham. Enggak apabila seorang mandi junub itu dianjurkan untuk berwudu dulu kan? Tapi itu bukan wajib. Bukan wajib. Maka apabila seorang tanpa wudu pun kemudian langsung dia mandi besar, maka itu hilangnya hadas besar itu kata para ulama otomatis hadas kecilnya katut. Berarti tidak harus berwudu. Akan tapi yang lebih selamat adalah Anda mandi besar itu tidak sekedar niatnya mandi besar, tapi diniatkan sekalian untuk berwudu. Sebagian para ulama mengatakan niat mandi besar saja itu untuk menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil sudah ngikut.
Karena hadas kecil itu nginduk pada hadas besar. Ketika hadas besarnya hilang, otomatis hadas kecilnya hilang. Tapi yang lebih selamat adalah apa? Tidak hanya niat hadas besar, tapi apa? Tidak hanya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, tapi dengan niat wudu sekalian. Dengan wudu sekalian. Dan jangan lupa Anda berkumur, ada ke hidung, ya. Karena menurut sebagian para ulama itu termasuk hal yang wajib, karena masukkan anggota hidung dan mulut bagian daripada wajah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila kita berdosa besar, terus kita potong rambut atau potong kuku, sehingga anggota tubuh yang belum tersertifikan itu terbuang, itu apa kita diminta bertanggung jawab? Gimana? Apabila kita habis berdosa besar, Iya. terus habis itu kita potong rambut atau potong kuku, otomatis kan rambut sama kuku itu terbuang, sedangkan kita masih berdosa besar. Enggak ada kaitannya itu. Enggak ada kaitannya. Tidak diminta pertanggungjawaban atas Rambut itu memang diperintahkan untuk dicukur dan dipotong. Sebagaimana kuku itu juga diperintahkan untuk dipotong. Justru kalau dimintai pertanggungjawaban itu ketika Anda disunahkan untuk motong kuku, Anda nggak motong kuku. tapi kita masih berdosa besar. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Allah a'lam. Taib ini dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.